Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya pada Minggu malam. Pertemuan tersebut membahas kondisi sistem keuangan nasional dan implementasi kebijakan mengenai devisa hasil ekspor. Baik, malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin pertemuan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Kartanegara, Jakarta pada Minggu malam 12 Oktober 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah kondisi dan stabilitas sistem keuangan nasional serta implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan devisa hasil ekspor. Kebijakan tersebut saat ini sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Pertama, beliau seperti biasa mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, tetapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor, salah satunya. Pertemuan ini juga menjadi bagian dari agenda rutin yang digelar Presiden mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Dalam kesempatan ini, Presiden memberikan arahan serta pembaharuan terkait capaian program-program prioritas di berbagai sektor. Melalui pertemuan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk terus memantau secara langsung kebijakan ekonomi nasional. Langkah ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Kehadirannya menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong perdamaian dan kemanusiaan di tingkat global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza di International Congress Center, Republik Arab Mesir. Forum internasional ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza sebagai langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Keduanya berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum Presiden Prabowo menuju ruang tunggu utama. Presiden berkesempatan bertemu dan berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia dalam suasana akrab dan penuh semangat perdamaian. Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara peserta KTT mengikuti sesi foto bersama. Sebelumnya, setiap pemimpin negara berfoto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selaku co-chair KTT Perdamaian Gaza. Presiden Prabowo tampak berbincang hangat dengan Presiden Trump saat sesi foto tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Gaza menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus mendorong perdamaian global. Melalui forum internasional ini, Indonesia kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung upaya penghentian konflik dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan di kawasan Timur Tengah. Tim Liputan, Berita Nasional TV. I just want to thank everybody. This is really a special occasion. Thank you all very much. We'll see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian secara terbuka kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir.
Momen hangat itu terjadi saat Trump menyebut Prabowo sebagai sosok luar biasa di hadapan para pemimpin dunia. With us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan pujian langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Momen ini terjadi saat Trump menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dunia dan delegasi internasional pada Senin 13 Oktober 2025 waktu setempat. Dalam pidatonya, Trump secara terbuka menyebut sosok Prabowo sebagai sosok yang luar biasa dan memberikan apresiasi atas peran Indonesia dalam upaya diplomasi perdamaian dunia. Pujian disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan mendapat tepuk tangan meriah dari para pemimpin yang hadir. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Selanjutnya Prabowo maju menghampiri Trump dan keduanya berjabat tangan erat sebagai simbol kedekatan dan keberhasilan diplomatik dalam mendorong perdamaian internasional. Momen tersebut menjadi sorotan utama di antara rangkaian acara KTT Perdamaian Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga memberikan pujian tambahan dengan menyebut kerja bagus Presiden kepada Prabowo. Pada KTT ini, Trump secara resmi menandatangani dokumen gencatan senjata di Gaza, disetujui bersama oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang di Gaza, Palestina. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Prabowo menyebut gencatan senjata sudah mulai berjalan dan menjadi langkah awal menuju perdamaian. Sampai yang namanya kemerdekaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Selasa 14 Oktober 2025. Setibanya di tanah air, Prabowo menyampaikan hasil pertemuan berisi kesepakatan awal terkait gencatan senjata dan langkah-langkah menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina. Prabowo menjelaskan forum internasional tersebut dihadiri sejumlah tokoh dunia dan negara-negara kunci. Prabowo menyebut gencatan senjata di Gaza sudah mulai berjalan dengan menjadi langkah awal penting menuju perdamaian menyeluruh di kawasan Timur Tengah. Prabowo menegaskan Indonesia hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses perdamaian dan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Lebih jauh, Prabowo Subianto menyebut sejumlah langkah konkret sudah dimulai, termasuk penarikan pasukan Israel secara bertahap, serta pembebasan para sandera. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara, menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Jadi ya ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, Indonesia siap berkontribusi dalam upaya menjaga stabilitas kawasan. Prabowo menyatakan Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas setelah tiba di tanah air usai kunjungan kerja ke Mesir. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis mulai dari sektor olahraga, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia membela kemerdekaan Palestina. Prabowo mengatakan selama 20 tahun dirinya sudah menyuarakan perjuangan rakyat Palestina dan menjadikannya sebagai tekad bangsa untuk terus membela kemerdekaan dan perdamaian. Pernyataan tersebut disampaikan usai tiba di tanah air setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Indonesia secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina sejak 15 November 1988, tak lama setelah deklarasi kemerdekaan dibacakan oleh Yasser Arafat di Algier, Aljazair. Pengakuan ini menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam membela kedaulatan Palestina di tengah konflik berkepanjangan dengan Israel. Memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Presiden Prabowo menyatakan di masa kepemimpinannya, dukungan Indonesia terhadap Palestina terus ditunjukkan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya adalah pengiriman bantuan pangan berupa ribuan ton beras untuk masyarakat Palestina yang terdampak konflik. Prabowo juga menyebut forum KTT Mesir telah menghasilkan kesepakatan awal menuju gencatan senjata dan perdamaian permanen di kawasan Timur Tengah. Indonesia siap berkontribusi lebih jauh dalam menjaga stabilitas, termasuk mengirim pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas setelah tiba di tanah air usai kunjungan kerja ke Mesir. Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis mulai dari sektor olahraga, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas setelah tiba di tanah air usai melakukan kunjungan kerja ke Republik Arab Mesir pada Selasa 14 Oktober 2025. Rapat berlangsung di ruang tunggu Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, membahas sejumlah isu strategis dalam negeri bersama para menteri terkait. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut salah satu laporan datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melaporkan hasil kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya agar tim nasional tetap berjuang mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus mohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos. Tapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kita menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Ada dua event besar yang kita hadapi, Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden juga menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengenai realisasi investasi nasional. Salah satu proyek dibahas adalah program Waste to Energy atau pengelolaan sampah menjadi energi yang akan dibangun di 34 kabupaten kota, termasuk di Bantar Gebang sebagai titik awal. Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah saat ini telah menemukan skema pembiayaan melalui Danantara untuk mendorong penyelesaian masalah sampah secara berkelanjutan. Sementara itu dari sektor pendidikan, Presiden turut menugaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Inovasi Teknologi, Brian Yuliarto, untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia berbasis sistem guna mendukung program hilirisasi nasional. Tim Liputan,
Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Dalam forum internasional ini, Kepala Negara menyampaikan gagasan tentang penerapan sistem ekonomi campuran untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The Science Regis Jakarta pada Rabu 15 Oktober 2025. Forum Bisnis Internasional digelar untuk ke-23 kalinya ini menjadi ajang bagi para pemimpin ekonomi dunia untuk memperkuat jejaring dan menjajaki kerjasama strategis lintas negara. Penyelenggaraan forum ini menegaskan Indonesia semakin dipercaya sebagai destinasi utama investasi global. Kehadiran Presiden Prabowo memberikan kepercayaan diri bagi para pelaku usaha internasional untuk menanamkan investasi dan tumbuh bersama Indonesia. Dalam sesi dialog bertajuk A Meeting of Minds bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media Steve Forbes, Presiden Prabowo menekankan begitu penting sistem ekonomi campuran menggabungkan nilai-nilai terbaik dari kapitalisme dan sosialisme. Kepala negara menyebut pendekatan ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan nasional sekaligus menjaga kesejahteraan rakyat. Of course, I was a young boy. I said, "So, Father, what is the best economic system according to you, Father?" And he said, "Actually, the best economic system for us, for Indonesia, must be a mixed economic system. We must take the best of capitalism and the best of socialism. And I think this is now, it's growing to be the mainstream thinking." Keterlibatan Indonesia dalam forum ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam membangun arsitektur ekonomi global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sekitar 400 peserta dari berbagai negara hadir dalam acara tersebut yang menjadi ajang strategis untuk membahas arah perekonomian dunia di tengah dinamika global yang terus berkembang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. You've been such a wonderful audience. We look forward to see you at the next conference. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan begitu penting reformasi dan rasionalisasi badan usaha milik negara. Dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025, Prabowo menyebut langkah ini sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap badan usaha milik negara. Hal tersebut disampaikan dalam dialog bersama Chairman Forbes Media Steve Forbes dalam forum Forbes Global CEO Conference 2025 di Hotel St. Regis, Jakarta. Prabowo menjelaskan bahwa reformasi BUMN dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara. Pemerintah menargetkan penyederhanaan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi sekitar 200 perusahaan dengan pengelolaan yang mengikuti standar bisnis internasional. Presiden Prabowo juga menyebutkan pemerintah telah mengubah regulasi untuk membuka kesempatan bagi profesional asing atau ekspatriat memimpin perusahaan BUMN. Langkah ini diharapkan bisa memperkuat daya saing dan meningkatkan tata kelola perusahaan negara. I've given direction to the chairman of the Dalantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 state-owned enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230, 240, and then run them with international standards, right? Dalam kesempatan ini, Prabowo menekankan penting pemahaman ekonomi dan bisnis bagi para pemimpin politik. Menurutnya, pemimpin muda Indonesia perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap dunia bisnis agar dapat merancang kebijakan yang rasional dan berbasis data. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin anak-anak Indonesia tumbuh sehat melalui program makan bergizi gratis. Program ini disebut sebagai investasi jangka panjang demi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis sebagai langkah strategis untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Program ini bukan hanya untuk mengatasi persoalan gizi, namun juga sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Presiden menyebut gagasan makan bergizi gratis berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan stunting di berbagai daerah. Dalam setiap kunjungan, Presiden Prabowo melihat langsung anak-anak yang terlihat jauh lebih muda dari usianya akibat kemiskinan dan terbatas asupan makanan. Program makan bergizi gratis telah diterapkan di sejumlah negara seperti India dan Brasil yang terbukti membawa dampak sosial dan ekonomi positif. Menurut Presiden, Indonesia juga mampu melakukan hal serupa sebagai wujud keberpihakan terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari atau sekitar 35% dari target nasional. So when I started planning for this, it was in 2023, I think. And at that time, there were 77 countries that had a free meal program. So I said Indonesia must be the 78th or 79th. So we started planning and I announced it as my campaign program. And we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. Presiden Prabowo mengakui masih ada tantangan di lapangan termasuk sejumlah kasus keracunan makanan yang tercatat sekitar 0,0007% dari total distribusi. Namun ia menegaskan pemerintah terus memperkuat pengawasan dan standar operasional untuk menjamin kualitas pangan. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa program ini tak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui petani nelayan dan pelaku usaha kecil. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh. Dalam Forum International Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden menyampaikan sejumlah langkah tegas pemerintah dalam mencegah praktik ilegal di berbagai sektor. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan tekad untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahannya. Hal tersebut disampaikan dalam sesi dialog bersama Chairman dan Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta. Di hadapan para pemimpin bisnis dan investor dunia, Presiden Prabowo mengungkapkan pengalaman pribadinya dalam memberantas korupsi, termasuk menolak proyek yang dibawa anggota keluarganya sendiri. Menurutnya, korupsi merupakan penyakit berbahaya yang dapat menghancurkan negara, bangsa, dan rezim jika tidak ditangani dengan tegas. Presiden Prabowo juga memaparkan langkah nyata dalam penegakan hukum terhadap praktik ilegal di sektor sumber daya alam. Salah satunya melalui operasi pemberantasan tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang berhasil menyelamatkan aset negara bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga menindak tegas perusahaan perkebunan sawit ilegal dengan mencabut konsesi seluas 5 juta hektar lahan yang melanggar hukum. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu, Presiden Prabowo optimistis dapat mengembalikan wibawa negara serta kepercayaan publik. Penegakan hukum yang tegas dinilai memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor, sehingga Indonesia kian dipercaya sebagai negara dengan iklim ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing. Corruption, in my opinion, is a disease. Once it reaches stadium 4, like cancer, very difficult. But corruption, in my reading of history, corruption will destroy countries, nations, and regimes. So
Yeah, I am determined to try to cut down corruption, and then sometimes the only thing is you must give the example, right? Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.